Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali seri tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan Al-Quran. Ini bahasan pengantar sebenarnya. Insya Allah nanti kalau sudah saatnya akan lebih diperdalam ya. Momentum turunnya Al-Quran itu disebutkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17, walaupun ada beberapa pendapat, tapi secara umum disepakati tanggal 17 bulan Ramadan. Pada saat itu Al-Quran yang turun atau surat yang turun adalah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi yang turun pada tanggal 17 Ramadan itu Al-Alaq 1-5. Kemudian secara bertahap Al-Quran turun sesuai dengan kebutuhan. Ada yang bentuknya pernyataan, ada yang bentuknya jawaban. Selama kurang lebih 23 tahun. Ketika Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan, tanggal 17 bulan Ramadan, maka disitulah juga momentum Rasulullah SAW atau momentum Muhammad diangkat menjadi Rasulullah dengan turunnya risalah Al-Quran tersebut. Al-Quran itu dalam satu sisi itu merupakan bacaan. Bacaan Al-Quran itu sangat indah sehingga ada semacam kompetisi atau lomba untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Al-Quran dibaca dimanapun itu selalu relevan. Di acara hajatan relevan, di acara orang yang meninggal relevan, di masjid begitu juga, di kantor begitu juga, dimanapun tempatnya. Al-Quran selalu relevan. Berbeda dengan umpamanya puisi lah atau dangdutan. Itu dangdutan relevan di hajatan, tapi kalau orang meninggal dangdutan kan kurang pas. Jadi Al-Quran satu sisi adalah bacaan. Kemudian Al-Quran juga berfungsi sebagai petunjuk. Petunjuk di sini itu untuk memberikan penjelasan atau memberikan pengetahuan tentang masa lalu, tentang masa kini, dan tentang masa yang akan datang. Contoh dari penjelasan tentang masa lalu adalah kisah-kisah Nabi terdahulu, seperti halnya kisah Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Yunus, dan lain sebagainya. Kemudian kisah saat ini adalah kisah-kisah atau penekanan Al-Quran terkait dengan kehidupan saat ini. Itu terkait dengan seperti halnya ibadah, kemudian sains, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Itu ada yang Al-Quran berfungsi juga untuk menuntun hidup kita pada saat ini. Nah, Al-Quran juga menjadi petunjuk untuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang yang dimaksud adalah akhirat. Jadi Al-Quran memberi gambaran secara umum terkait dengan kehidupan di akhirat. Yang dipertegas bahwasanya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Tidak ada kematian di sana. Jadi gambaran-gambaran itu menjadi semacam referensi untuk kita mempersiapkan ke arah sana. Jadi lengkaplah sudah pelajaran dari masa lalu, proses berkreativitas saat ini,
dan persiapan untuk kehidupan yang akan datang. Nah, Al-Quran juga memberikan semacam penjelasan. Jadi ada beberapa hal yang memang Al-Quran menjelaskan secara detail. Ada yang secara umum yang kemudian dijelaskan atau diberi persepsi oleh hadis atau oleh Rasulullah. Penjelasan yang jelas itu seperti halnya gambaran terkait dengan Luqmanul Hakim, kemudian terkait dengan kisah kalau ada anak yang durhaka Kan'an gitu loh. Kemudian anak yang soleh atau keluarga yang soleh itu keluarga Ibrahim. Kemudian istri yang tidak patuh terhadap suami, istrinya Nabi Nuh dan juga Nabi Lut gitu. Nah, kemudian ada juga Al-Quran yang memberi gambaran atau juklak, bahkan juknis secara detail adalah waris. Dalam hal waris, Al-Quran memberikan satu formulasi yang cukup jelas dalam mengatur harta pusaka itu. Al-Quran juga secara umum memberikan gambaran tentang perbedaan, bahwasanya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang hak, ada yang batil. Nanti banyak hal itu kemudian dipersepsikan. Tapi ada juga yang sudah dinas di Al-Quran, seperti halnya haramnya daging babi, kemudian darah, kemudian judi, itu sudah dinas di Al-Quran. Ketika sudah dinas di Al-Quran, maka itu sudah selesai, sudah stempel gitu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Al-Quran itu turun selama 23 tahun, kurang lebih 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 20 hari kalau tidak salah. Al-Quran turun di dua tempat. Yang pertama tempat di Makkah. Itu banyakkan surat-surat terkait dengan ketauhidan ya, tentang ketuhanan di Makkah. Kemudian 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Jadi ada ayat Makkah, ada ayat Madinah. Itu semua sudah tahu. Al-Quran juga itu ada surat yang ada ayat yang disebut dengan mutasyabihat dan juga muhkamat. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang sulit membangun persepsi atau membentuk narasinya, membentuk maknanya atau membentuk arti lah, bukan makna. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu tidak bisa diartikan sama sekali. Sedangkan ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang bisa dinarasikan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Itu muhkamat, jelas. Nah, sedangkan yang mutasyabihat itu adalah ayat yang memang tidak ada makna sama sekali. Seperti halnya alif lam mim. Alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad, itu tidak ada artinya. Jadi Allah memang sengaja membiarkan itu, dan itu hanya Allah yang tahu maknanya. Yasin. Ada kemudian pihak-pihak yang mencoba untuk memaknai alif lam mim, alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi tidak bisa dibenarkan. Karena apa? Karena parameter kebenarannya tidak ada. Ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ada parameter kebenarannya. Kemudian terkait dengan ayat-ayat yang menggambarkan surga dan neraka atau ayat-ayat yang menggambarkan akhirat, apakah kategori mutasyabihat atau muhkamat? Banyak para ulama yang saya lihat itu mengelompokkan ayat-ayat akhirat atau surga neraka itu seperti halnya juga tentang ars, tentang zat Allah, itu dalam kategori mutasyabihat. Kami tim Raja Wali memanah itu sebagai muhkamat. Karena apa? Karena ketika hal itu bisa ditembus, maka itu bukanlah suatu yang samar, tetapi suatu yang jelas. Nah, maka oleh karena itu ke depan nanti tafsir terhadap Quran itu bukanlah tafsir dokumen. Artinya apa? Karena selama ini begini. Untuk mentafsirkan Al-Quran biasanya itu ayat dipadu dengan ayat. Kemudian dicari referensi pembantu dari hadis atau dari nukil dari para ulama atau para syekh. Nah, yang tepat sebenarnya menurut kami tim Raja Wali
Untuk mentafsirkan Al-Quran harus langsung cross-check kepada pencipta atau pembuat atau pemilik Al-Qurannya. Jadi harus langsung ditanya kepada Gusti Allah, maksud dari ayat ini apa? Sehingga kebenarannya mutlak. Sejak awal saya sudah menegaskan bahwa kebenaran spirit itu mutlak. Jadi nanti tafsir itu adalah tafsir yang kebenarannya mutlak dan tidak bisa dibantah. Nah, tafsir spirit itu sebenarnya sudah saya keluarkan, tapi beberapa surat saja. Gitu. Tafsir spirit surat An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas itu sudah, Al-Fatihah juga sudah. Itu hanya sebatas pengantar juga. Jadi belum sampai secara keseluruhan karena memang keterbatasan waktu. Nah, ke depan jika Al-Quran sudah ditafsirkan secara spirit, maka tidak akan lagi ada persepsi. Ini kebenarannya mutlak. Tidak akan ada lagi perdebatan karena kebenarannya mutlak. Jadi hanya orang-orang yang sudah mampu menembus ke langit yang bisa mentafsirkan Al-Quran, karena dia bisa mampu bertanya kepada pemilik Al-Qurannya. Kalau tidak bertanya kepada pemilik Al-Qurannya, kepada yang menciptakan Al-Qurannya, maka nanti tafsirnya menjadi perspektif, akhirnya perdebatan lagi. Di ke depan nanti tidak akan ada perdebatan terhadap tafsir. Tafsirnya ke depan tunggal, hanya tafsir spirit, tidak ada tafsir A, tafsir B. Kenapa demikian? Karena tafsir spirit kebenarannya mutlak. Jadi tidak ada lagi bahasa Allah wallahu alam bisawab, itu tidak ada nanti. Karena apa? Karena apa yang dikeluarkan merupakan kehendak Allah. Gitu. Jadi tidak ada lagi hanya Allah yang tahu. Itu yang Allah inginkan sudah dikeluarkan, gitu maksudnya. Gitu. Jadi tafsir spirit ke depan itu memang tafsir yang tafsirnya itu memang tafsir langit gitu aja udah. Itu mengenai Al-Quran, dan alhamdulillah untuk saat ini sebagai tambahan ya, orang-orang tua dulu mengatakan bahwasanya suatu saat di akhir zaman Al-Quran akan kehilangan tulisannya. Memang benar, itu sudah terjadi. Al-Quran saat ini adanya di YouTube, tidak lagi bentuk teks, jadi sudah bentuk suara dan bentuk rupa. Itu jadi Al-Qurannya bergeser atas perkembangan teknologi. Jadi jangan kaget kalau Al-Quran kehilangan tulisan, memang sekarang sudah audio bentuknya. Demikian terkait dengan Al-Quran. Insya Allah ini hanya sebatas pengantar dulu ya. Nanti lain waktu, mungkin 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, insya Allah kami keluarkan tafsir spirit secara utuh. 5 tahunan lagi lah insya Allah keluarkan secara utuh. Karena memang waktunya sangat terbatas. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.